Prabowo rela memecat Sekjen Gerindra demi menjaga marwah MPR. Kesetiaan itu akan berhenti di saat waktu yang tepat. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa lagi subscribe, oke? Mari kita lanjut. Ini kenapa alasannya Bapak Prabowo memecat Sekjen Gerindra yang menurutku ini sangat setia dan beberapa kali ini mengawal Bapak Prabowo untuk menjadi RI 1. Dan pada akhirnya Bapak Prabowo memang harus merelakan pemecatan ini dikarenakan tidak mau adanya tumpang tindih, dan ini juga salah satu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan mengambil sikap sempurna. Ya, mari kita bahas. Nah, banyak yang tidak paham. Mari kita baca bareng-bareng ya. Banyak yang tidak paham. Sebuah pertaruhan besar dilakukan Presiden Prabowo dengan mengganti Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra saat situasi politik masih panas. Ahmad Muzani sudah terbukti mampu menjaga Partai Gerindra dengan sangat baik sampai mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Karena kita tahu sendiri kan perjuangan beliau Ahmad Muzani ini ketika di Pilpres kemarin yang sangat luar biasa untuk memenangkan Prabowo Subianto ini. Oke lanjut ya. Pergantian ini dilakukan Prabowo Subianto agar Ahmad Muzani fokus sebagai pimpinan MPR karena posisi lembaga yang dipimpinnya setara dengan lembaga kepresidenan. Agar terjadi komunikasi keseimbangan antara presiden dan pimpinan MPR tanpa ada keraguan, kecanggungan, dan perasaan sebagai atasan bawahan. Ya teman-teman, jadi kalian ngerti kan maksudnya, agar tidak ada gimana kan, MPR ini kan sejajar kan sama presiden gitu kan, biar jadi kalau MPR ini ya masih di bawah naungan Prabowo di Gerindra, itu nanti ada canggung, ada ketidakenakan. Paham kan mungkin kalian kalau tumpang tindih posisi saat itu? Ngerti kan? Disinilah kebijakan Prabowo yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Ahmad Muzani, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Gerindra. Ahmad Muzani adalah Sekjen abadi Gerindra, menjabat Sekjen sejak 2008. Ketika awal partai ini berdiri, loyalitasnya kepada Prabowo tidak diragukan lagi. Selalu mendampingi Prabowo saat duka dan suka. Dan pada 2024 Ahmad Muzani diangkat menjadi Ketua MPR RI setelah berhasil melanggang ke Senayan. Jadi setelah kemenangan kemarin di Pilpres, Prabowo pada tahun 2024 kemarin, dia langsung mengangkat Ahmad Muzani ini sebagai Ketua MPR RI. Nah, yang kita ketahui, oke, kita lanjut lagi. MPR RI adalah lembaga yang melantik presiden. Dalam struktur partai, Ahmad Muzani adalah bawahan Prabowo, tapi dalam sistem negara ia justru menjadi pimpinan lembaga tertinggi negara yang melantik Prabowo sebagai presiden. Untuk menghindari kesan tumpang tindih peran dan demi menjaga kehormatan lembaga MPR, Prabowo memilih melepas tangan kanannya ini dari jabatan Sekjen Gerindra. Sebuah sikap kewarganegaraan yang patut diteladani. Ngerti kan? Paham kan kalian kan? Alasannya kenapa dipecat gitu.
supaya tidak ada canggung kayak gitu kan, jadi dilepaskan lah. Dan menurutku juga ini salah satu partai yang bagus karena memberikan regenerasinya, dipercayai ke regenerasinya agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi. Sugiono Menteri Luar Negeri jadi sekjen Gerindra baru. Setelah Ahmad Muzani dilepas, Prabowo menunjuk Sugiono sebagai sekjen baru Gerindra. Sugiono adalah Menlu di pemerintahan Prabowo dan juga loyalitas partai yang solid. Penunjukan ini memperkuat kohesi struktural karena baik di pemerintahan maupun di partai, Sugiono tetap dalam satu garis komando dengan Prabowo. Jadi ini adalah pengganti daripada sekjen sebelumnya, Sugiono. Dan ini juga menurutku masih muda dan masih banyak pikiran-pikiran yang ide-ide yang jenius untuk ke DPC wilayahnya untuk Partai Gerindra itu sendiri. Jadi menurutku ini sangat relatif is okay. Ini buat kita anak muda ini patut dicontoh ini. Regenerasi memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa, mulai dari partai, nah baru ke pemerintahan. Partainya dulu kita perbaiki, bagusi, jadi kan kelihatan ya kan, dari mulai partainya baru ke pemerintahan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pemimpin hebat tahu kapan harus melepas. Banyak pemimpin sulit melepaskan orang kepercayaan, tapi Prabowo menunjukkan bahwa melepaskan bukan berarti menghilangkan, melainkan memindahkan peran ke posisi lebih terhormat. Ahmad Muzani ini bukan sekedar mantan sekjen, tapi penjaga konstitusi negara. Wih, keren Pak, respect Pak. Jadi teman-teman ya, Prabowo ini bagus. Jadi melepaskan orang yang sudah ikut berjuang sama kita, ya kan? Tapi melepaskannya secara terhormat. Dalam artian, teman-teman, dia melepaskan untuk lebih baik lagi buat dirinya. Ngerti kan? Jadi kita merelakan orang yang kita percayai hanya untuk demi kepentingan orang banyak. Jadi bukan, nggak ada kepentingan pribadi. Prabowo rela melepaskan, dan melepaskannya juga tidak hanya sekedar melepaskan, tapi melepaskan dengan secara hormat. Artinya karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih penting, ada yang lebih besar yang harus dia jaga, dia rawat, dia bina, dan dia harus bisa mencoba berada di atas kaki diri dia sendiri. Prabowo rela melepaskan hal itu. Tidak semua orang, tidak semua ketua partai bisa segampang itu melepaskan. Ya kan? Tahu sendiri kan? Ya, yang ada itu tumpang tindih. Itu yang Prabowo tidak suka. Karena apa? Merangkap jabatan menurutku itu adalah ya salah satu banyaknya pengangguran, yaitu ya karena banyaknya tumpang tindih ya. Itu mungkin salah satunya, karena kebanyakan tumpang tindih ya kan. Ini ngerangkap kerja di sini, ini ngerangkap kerja di sini, ini yang ini lama-lama itu nggak fokus, nggak kepegang ya. Kalau kata bahasa Sunda mah mengkeruk ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Menurutku ini sangat luar biasa, dan ini salah satu partai yang memang aku idolakan, Gerindra ini teman-teman. Karena apa? Karena semenjak pemilihan presiden pertama 2014 Prabowo itu, saya sudah mulai awal nyoblos, dan aku mengenal beliau itu dari media gitu kan.
Dan nggak tahu setiap cerita Prabowo jujur nggak kuat pasti keluar air mata kalau ngelihat kisah-kisahnya kayak gitu. Kalau nggak ada ketika dia sedang digubris, sedang dipitnah, terus tiba-tiba ada yang upload gitu kan di media tentang di jasa dia, tentang fitnahan dia itu hanya diem gitu kan. Jadi nggak tahu lah kita. Yang jelas ini sangat luar biasa, dan ini juga mungkin harus bisa kita pahami dan sadari buat ketua-ketua partai yang selama ini apa mengekang merangkap jabatan di mana-mana gitu kan, harus bisa lebih bijaksana lagi untuk eh, menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Nggak, kita boleh melepaskan sesuatu itu yang memang eh, lebih baik, maksudnya untuk kepentingan yang lebih baik, lebih banyak, itu nggak apa-apa kita lepaskan. Nggak usah kita di dipegang ya. Jadi seolah-olah ini si orang ini tertekan ya kan, kayak ada yang mengendalikan. Tapi Pak Prabowo nggak seperti itu, melepaskan, sudah tidak ada ikatan lagi bersama Sekjen Gerindra, dia lepas ya kan, ya sudah kau fokus. Ya, adapun kesalahan, adapun permasalahan tentang partai itu silakan. Ya, gak pandang bulu. Gitu. Ya, ini tidak semua, sumpah ini nggak mungkin semua orang bisa seperti Bapak Prabowo ini. Ya. Nah, jadi itu tadi adalah pernyataan dari Prabowo Subianto dan beberapa alasan yang telah beliau sampaikan. Buat teman-teman yang masih belum paham, kalian bisa simak ya. Kalian bisa simak nih dari percakapan tadi, udah aku rangkum, udah aku tulis ada di sini nih. Maksudnya udah aku sematkan biar kalian tinggal baca lagi kalau belum paham dan jelas ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Terima kasih. Boom.